Haleluya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Jumpa lagi dalam PA kali ini. Kita mau menikmati berkat Tuhan dalam PA kali ini. Mari kita akan datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau akan hadir menikmati pujian dan Tuhan penyembahan kami dalam PA kali ini Tuhan. Karena kami percaya ketika kami tinggikan Engkau, maka Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bekerjalah dalam PA kali ini. Dan kami mau menempatkan nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Nama-Mu, nama yang utama dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau menikmatinya hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Biarlah nama-Mu ada di tempat pertama.
untuk memulihkan hidup kami, Amin. mengubah hidup kami Amin. menjadi lebih baik. Amin. Karena kami mau mengikut Engkau Tuhan. Benar. Terima kasih Yesus. Oh yes Tuhan. Terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu memperingatkan kami sebelum hal-hal yang buruk terjadi. Karena Engkau mengasihi kami, supaya kami luput dari hari yang sangat mengerikan. Engkau tolong buka telinga rohani kami, supaya kami sadar betapa pentingnya Tuhan peringatan-Mu, karena kasih. Engkau tidak ingin kami tertimpa murka, tapi Engkau ingin kami lepas. Kami dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya mengatakan bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian. Kita belajar, ini seri kelima, peristiwa setelah rapture. Jadi yang lalu saya bicara tentang rapture. Tapi apa yang terjadi setelah rapture? Saya terangkan, pertama akan terjadi kepanikan global, secara global, ya. Lalu juga yang sangat berbahaya, yaitu pengajaran sesat secara global. Namun hal yang sangat membuat orang itu bisa ketakutan, bukan hanya itu, tapi ini, hari ini kita bicara, setelah rapture apa yang terjadi? Kerusuhan bangsa-bangsa. Nah, kalau sudah ada kerusuhan, hukum itu kadang-kadang sudah tidak berlaku lagi, ya. Kadang-kadang tentara, polisi, kadang-kadang tidak bisa mengatasi. Sudah lihat saja apa yang terjadi di luar negeri, walaupun negara yang begitu superpower, tapi kalau sudah rakyat itu menjarah, maka orang lalu polisi pun diam saja, tidak bisa menolong, ya. Dan inilah yang selalu kalau saya menyampaikan, hati saya itu selalu bergetar. Kalau mengingat Anda, apalagi kalau saya juga mengingat keluarga saya sendiri, bagaimana itu selalu jadi beban dalam doa. Kadang-kadang saya tangisi sendiri, Tuhan tolonglah supaya jangan sampai sudah mendengar firman-Mu, sudah diperingatkan, tapi masih belum siap. Dan kerusuhan ini pasti akan terjadi, karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Jadi mau tidak mau akan terjadi. Dan kapan terjadinya? Hebat, setelah buah sulung gereja mengalami rapture. Ya, jadi saya mengajar bahwa rapture itu bukan terjadi sekali, tapi terjadi 2 kali, ya. Dan banyak orang berpikir saya mengajar rapture supaya semua orang itu bisa luput dari penderitaan. Saya berkata tidak. Sebagian kecil akan luput dari penderitaan. Tapi sebagian besar justru mengalami penderitaan. Dan inilah yang menyedihkan, ya. Dan ini nubuat yang Tuhan katakan 3000 tahun yang lalu. Ya, melalui Nabi Daud. Apa yang kita baca? Mazmur 2 ayat 1-3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa? Mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ya, saudara, ayat ini
ditulis 3.000 tahun yang lalu. Dan ini akan terjadi dengan tepat pada akhir zaman. Ya, mungkin kita berkata, kan sudah pernah terjadi kerusuhan di Jakarta, di Indonesia, di mana-mana, ya, di China juga terjadi kerusuhan, di Hong Kong terjadi kerusuhan, kan sudah ada. Tapi ayat ini perhatikan, rusuhnya bukan satu bangsa. Tapi dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Jadi jamak, ya, kata bangsa di sini goy, bermakna ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang kafir, yang tidak mau percaya adanya Tuhan, ya. Ayat ini berkata, bahkan bukan hanya bangsa, suku-suku bangsa. Jadi perhatikan, bukan hanya bangsa, ya, di mana-mana, tapi sampai suku-sukunya. Kenapa, Pertama, karena mereka mereka-reka. Ya, kata mereka itu konotasi yang bagus itu haga, meditasi. Tapi di sini imagine. Jadi ini nyanyian dari penyanyi dulu The Beatles yang membuat lagu Imagine, ya. Dia imagine bagaimana kalau bisa mati. Jadi banyak orang bunuh diri karena pujiannya itu. Bagaimana kalau mati? Gini loh, kalau mati itu aduh enak. Dengar lirik lagu itu banyak yang bunuh diri. Ini fakta. Ya, hati-hati dengan mendengar kaset-kaset, radio-radio, apalagi zaman sekarang ini begitu bebas, ya. Dan kata-kata dari iblis kadang-kadang justru dijadikan lirik, ya. Jadi mereka-reka. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar. Jadi bayangkan, ini bukan satu negara, tapi raja-raja dunia, ya, para pembesar. Jadi global, secara global, bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan khususnya yang diurapi, Mesias, Yesus. Jadi memang yang menjadi masalah itu karena Yesus ini. Bukankah ini menjadi perdebatan di mana-mana? Dan waktu Yesus lahir pun sudah dinubuatkan bahwa anak ini akan menjadi perbantahan. Ya. Lalu apa kata bangsa-bangsa ini? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi kita melihat ada 3 perkara yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Pertama, mereka-reka hal yang sia-sia. Rekaan itu pikiran. Jadi pikiran ini merenung-renung sesuatu yang memang Alkitab katakan dalam Kejadian 11, manusia itu diberikan namanya spirit. Dan spirit inilah yang punya daya kreatif. Karena itu seperti apa yang terjadi sekarang. AI, Artificial Intelligence. Ini yang membuat AI setelah jadi, dia pikir, waduh, aku kok menemukan ini bahaya ini. Ya, ini yang membuat ini rasa nyesel. Anda pernah tahu dulu yang membuat chips, ya, itu juga itu bekerja pada Motorola dulu. Pembuatnya yang awal itu juga nyesel. Waduh, ini nanti akan menjadi bahaya bagi dunia. Dan sekarang kita melihat terjadi, bukan? Barusan ini ada viral
istri marah-marah sama suaminya, karena ternyata dibuat begitu rupa, tapi pakai AI. Ya, suaminya selingkuh, padahal tidak. Nah ini loh, yang semacam begini nih. Ya, jadi manusia itu oleh karena rekaan. Dalam Kejadian 11 dikatakan, manusia itu punya daya kreatif, sehingga mereka ini merancangkan apa yang tidak mungkin sepertinya jadi. Dan itu terjadi sekarang. Nanti sudah baca Kejadian 11 ayat 6. Yang pertama, jadi rekaan pikiran duniawi, pikiran yang terus membumi, tidak pernah memikir bahaya penghakiman Allah. Anak-anak Tuhan diperingatkan dalam Kolose 3, begitu kita menjadi orang yang hidup baru, kata Tuhan, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kalau orang Kristen yang benar, pikirannya tidak hanya membumi, tapi dua. Karena itu bulan depan dalam khotbah minggu, saya bicara pentingnya keseimbangan. Ya, keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yang kedua, mereka bermufakat bersama melawan Tuhan. Waduh, ini sudah ngajak seluruh dunia. Sekarang ini beberapa negara ya sudah ya melakukan ya sehingga mengikuti pernikahan sejenis itu tambah lama tambah banyak ya. Termasuk negara Asia sudah 2 ya. Saudaraku, jadi kita melihat ini melawan Yesus, melawan kebenaran. Aduh, mereka pakai power. Power mereka apa? Demokrasi. Nah, rakyat yang memilih. Ya, sekarang penguasa itu kalau tidak ngikuti kehendak rakyat, turun. Kalau dulu kan raja, ya, ada raja yang kuat. Tapi sudah lihat sekarang ini hampir semua negara yang pimpinannya kuat, runtuh. Saddam Hussein itu kan dulu kuat. Negaranya maju. Tapi sekarang berantakan. Kenapa? Ya karena bangsanya masih belum punya pikiran yang benar. Memang mesti ada yang otoriter. Ya, baru bisa tertib. Dan sekarang kacau. Juga Libya. Wah, dipimpin Gaddafi dulu. Maju. Tapi sekarang berantakan. Ini bukan berarti kalau otoriter itu baik. Otoriter baik kalau orang rakyatnya ini masih ya tidak bisa diatur. Tapi kalau mereka sudah naik, pikirannya tinggi, ya bisa. Yang ketiga yang paling bahaya, memutuskan belenggu-belenggu. Jadi hukum Tuhan itu dianggap membelenggu. Tali-tali, aduh kenapa kami mesti diikat? Misalnya pernikahan, ya tah? Ikatan pernikahan. Model sekarang di Indonesia hampir nggak ada tukar cincin. Kalau jadi ya jadi aja, tanpa lewat tukar cincin, diikat dulu. Nggak usah diikat, langsung aja. Memang lebih praktis. Tapi kalau dulu itu diikat itu untuk testing, kan begitu. Sekarang nggak ada testing. Ya, mau jadi, kalau nggak mau ya enggak. Jadi kita melihat di sini, memutuskan hukum Tuhan dan melalui jalur yang saya sudah katakan pelan-pelan.
demokrasi, humanisme, lalu terakhir. Nah ini ujung tombaknya, hak asasi, human's right. Jadi bukan lagi God's right, tapi human rights. Wow. Ini yang terjadi. Kenapa semuanya ini bisa terjadi? Ya, karena kegelapan melanda bumi. Karena itu Tuhan peringatkan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh tenggelam dalam ikut gelap. Apa kata Tuhan dalam Matius 5:14? Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Iya, kamu ini terang dunia. Jadi kita anak-anak Tuhan walaupun dunia gelap, mari kita mempunyai yang namanya spirit, hubungan dengan Tuhan yang kuat supaya bisa menerangi orang yang dalam kekacauan, orang yang tersesat. Coba di satu hutan yang gelap semuanya. Ada orang-orang yang cari jalan, waduh, jalan buntu karena di hutan. Tapi begitu dia lihat terang, dia tahu oh arahnya ke sana. Dan dia akan mencapai. Dan kita anak-anak Tuhan jangan sampai terang yang ada pada kita ini ikut gelap. Karena itu mari kita selalu berdoa. Supaya Tuhan beri kami Roh-Mu yang kudus. Nyanyian waktu saya muda, waktu sekolah minggu. Beri minyak padaku dalam lampu. Ini sembahyangku. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sekarang waktu sembahyang itu redup. Nggak ada lagi rasa kontak. Yuk kembali. Kalau sudah tidak pernah menangisi tentang orang lain, dosa, kerusakan. Rasanya sudah tidak pernah yang namanya bersyafaat. Kita perlu bersyafaat. Memikirkan banyak orang yang masih hidup dalam dosa. Dan kalau sudah betul-betul punya beban, engkau bisa menangis. Bersyafaat pertama tentu untuk dirimu yang kadang-kadang masih gagal. Yang kadang-kadang masih mengikuti nafsu. Kata Tuhan, kamu jangan menangisi aku. Tangisi dirimu. Tapi kalau kita sudah menangisi diri kita, coba tangisi orang lain. Tangisi teman-temanmu. Tangisi keluargamu yang belum mau sungguh-sungguh. Saya kadang-kadang kalau berdoa, ingat cucu-cucu saya selalu Tuhan, tolonglah Tuhan. Gimana ya? Supaya mereka ini bisa betul-betul melekat sama Tuhan. Juga kepada jemaat. Apalagi kalau mendengar hamba Tuhan jatuh. Saya bukannya senang. Rasanya Tuhan tolonglah. Kalau terang ini nanti dicabut. Ini yang disebut rapture. Pasti dunia ini gelap. Kita sudah terangkan dalam minggu pertama apa yang terjadi setelah rapture. Saya kasih tema kepanikan global. Oleh karena kepanikan ini ekonomi jadi kacau. Ya, 2 minggu lalu saya terangkan turbulensi pengajaran. Ini sudah pengajaran banyak diacak-acak. Ya, roh penyesat makin bergerak di gereja. Sudah dengar sendiri. Di Indonesia pun banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berbeda pengajarannya. Dari yang dulu dia pegang. Ya, saya kadang-kadang sedih. Karena beberapa teman
pendukung, ya, gerakan doa pun bisa terseret ke situ. Sedih. Jadi manusia ini hanyut dalam kemerosotan moral, ya. Nah, perhatikan momen kerusuhan bangsa-bangsa ini akan dipakai oleh si jahat. Ya, biasanya kan begitu ya. Ada kerusuhan, terjadi apa? Perampokan. Lihat aja. Begitu ada kerusuhan, masuk toko-toko, ya. Ini terjadi di Afrika seringkali. Waduh, juga di Amerika, di negara-negara barat, Eropa yang dulunya tertib, rusak. Ya, di Indonesia terjadi beberapa kali. Ya, kalau ada kerusuhan, wah sudah. Kita ulangi Wahyu 17 ayat 5 dan 6. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. iya, saudaraku, Tuhan sudah memberikan nubuat ini. Ada seorang wanita duduk di atas binatang. Saya sudah terangkan, wanita itu adalah sistem agama. Ya, artinya belief, kepercayaan. Dan sekarang kita sudah mendengar kepercayaan tentang yang namanya New Age Movement, gerakan zaman baru. Ya, gerakan zaman baru ini mengubah, artinya membuat satu perubahan yang namanya evolusi pengajaran. Karena itu nggak cocok, itu zaman dulu, masa dulu. Itu sekarang kita tetap begitu, ya nggak boleh. Kita mesti maju. Betul, maju dalam hal yang baik. Tapi kalau maju dalam merusak moral, wow, celaka. Dan ayat ini dengan jelas, definitif, gerakan, ya, kepercayaan ini akan mabuk darah orang-orang kudus. Dan yang diarah itu darah saksi-saksi Yesus. Jelas ini pembunuhan. Dan ini akan terjadi pasti. Tuhan sudah ulang-ulang. Seperti apa yang dinubuatkan dalam Mika 7 ayat 2 yang dulu saya awali waktu rapture itu bicara, saya petik Mika 7 ayat 2 yang berbunyi, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Orang saleh sudah hilang. Afat, ya, artinya escape. Jadi orang saleh hilang itu bukan hilang dibunuh, tapi hilang escape, rapture dari negeri. Kata negeri ini mestinya bumi, ya, eretz, dari bumi. Jadi Tuhan akan cabut lebih dulu. Anak-anak Tuhan yang sudah masuk standar, betul-betul itu benar, betul-betul kudus. Tuhan tidak izinkan untuk menderita. Dia sebagai anak Bapa. Ya. Ada pengajar ini baru saya dengar yang juga terkenal, yang sering bikin Zoom. Dia berkata, ajaran rapture tidak benar. Masa kita gereja bebas dari aniaya? Nggak mungkin, mesti ngalami. Nah, ini pendapat yang beda. Saya berkata tidak harus ngalami. Kita ngalami yang berbeda. Penderitaan yang berbeda. Bukan kerusuhan bangsa-bangsa. Ini sudah termasuk murka. Ya, karena orang-orang yang demikian ini ngalami yang gak enak, sehingga
disamaratakan, semua orang percaya itu harus mengalami pembunuhan dan sebagainya. Memang kalau sudah baca dalam Ibrani 11, ada yang mengalami, ada yang tidak. Ya, itu jelas Alkitab menulis. Ada yang sampai digergaji, ada. Surat Ibrani 11. Tapi ada yang lepas. Ya. Nah, kenapa toh terjadi yang begitu itu? Dalam Mazmur 11 ayat 3 dikatakan apabila dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Ya nggak bisa. Karena dasar-dasar ya untuk hidup supaya damai itu benar. Kalau dasar ini sudah runtuh, nah apa yang bisa dibuat? Kenapa? Karena semua pemerintah tadi dikatakan melakukannya. Karena itu kalau sudah hidup di bumi nanti mendekati akhir zaman masih di bumi, ya pasti mengalami kesulitan. Itu pasti. Karena dasar kehidupan itu kebenaran. Firman, itulah Yesus. Nah kalau Yesus ini mulai dilecehkan, mulai diolok-olok, apa yang akan terjadi? Yang hanya dapat terjadi, orang benar ini mesti lari dari bumi. Ya, kenapa? Nanti sudah baca Mazmur 12. Saudara yang pegang Alkitab, ya. Ini salah satu Mazmur tentang peristiwa yaitu akhir zaman. Saya sudah meneliti kenapa Mazmur ini kok dikatakan begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8. Loh, kenapa ya? Menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya seminit, itu sebenarnya oktav ke-8. Ya, menurut lagu oktav ke-8. Coba sudah lihat piano itu. Tuts piano. Berapa oktav? 8. Manusia itu kalau sudah sampai pada terlalu tinggi, terlalu rendah, nggak dengar. Karena itu ada namanya batas pendengaran manusia. Ya, biasanya sampai 20 Hz. Di atas itu sukar mendengar. Tapi kalau sudah lihat kelelawar, itu bisa 100 lebih, 100-an ribu hertz. Karena itu dia bisa mengeluarkan bunyi, dia nggak nabrak malam-malam. Kenapa? Itu seperti radar. Dia keluarkan kan mantul balik. Dia tahu, oh ini kok mantul, minggir dia. Manusia nggak bisa seperti itu. Dan di akhir Mazmur 12 ayat 9, sebetulnya ini saya mau terangkan, tapi wah panjang nanti. Ya, tapi Mazmur 12 ayat 9 berbunyi, orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. wow. Ini perkataan Tuhan loh. Jadi kalau ini perkataan Tuhan, ini pasti terjadi. Mungkin kita sekarang merasa masih Indonesia aman, ya toh. Negara-negara sudah kelaparan, di Eropa saja sudah banyak yang kelaparan,
Ya, saya mendengar sendiri, bagaimana anak-anak itu jatahnya dikurangi. Ya, lalu lampu-lampu seringkali di negara-negara barat sekarang mereka sudah naik karena harganya naik, sering mematikan lampu. Tapi di Indonesia masih gemerlap-gemerlip. Karena kita belum menghadapi. Ya. Ini di Eropa sudah menghadapi, apalagi sudah menghadapi musim dingin. Wih, mereka kan mesti panas-panas, membakar. Nah, membakar apa? Energi, bayar itu. Kita di Indonesia nggak perlu, malah pakai AC. Ya, saudara, inilah yang menyebabkan setiap kali kalau baca Alkitab itu hati saya, Tuhan, anak-anak Tuhan ini denger, apa mau nurut toh? Ya, cuma dengar. Nanti saudara-saudara kalah sama orang-orang yang baru bertobat dari ya orang yang tidak mengenal Tuhan. Lihat aja di Indonesia. Mereka yang tidak mengenal Tuhan dulu bertobat, masuk penjara, dipukuli. Mereka tetap setia. Mereka menderita. Ya. Nah, orang-orang yang begitu nanti justru melebihi anak-anak Tuhan. Karena itu kata Tuhan, yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian akan terdahulu. Jadi nanti kalau jumlahnya sudah penuh, Tuhan angkat dulu yang memenuhi syarat. Itulah buah sulung gereja. Karena itu pertanyaannya, saudara akan luput atau alami kerusuhan? Ini pilihan. Kalau luput, saudara rapture. Saudara masuk ke atas perkawinan anak domba. Engkau akan dicabut, bertemu dengan Tuhan di udara. Karena Tuhan akan datang seperti pencuri. Dia datang di udara lebih dulu. Sebelum dia ke bumi, dia di udara. Itulah sesi kedatangan yang namanya kedatangan pertama. Ya, artinya kedatangan Tuhan kedua tapi masih sesi pertama. Nanti ada sesi kedua untuk semua orang Kristen yang bertobat. Tapi ngalami seperti yang di bawah. Alami masa sengsara di bumi. Nah, terserah. Kita ini mau ngalami yang mana. Semua orang tentu saya ingin rapture. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu nggak murah. Ya, coba sekarang sudah lihat, saya suka dengan apa itu, dengan pengertian tentang rencana Allah, timetable. So kalau kita nggak lihat timetable, kita itu rasa, waduh, masih lama Tuhan. Sudah lihat ada hari yang disebut hari manusia dari Adam sampai sekarang itu sudah akan tutup milenium ke-6. Ya. Nah, Tuhan dulu bekerja kan begitu ya. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7 Allah berhenti. Itu yang disebut hari Tuhan. Makanya terus ada hari Senin, Selasa, sampai Minggu. Tapi ada tahun milenium, 1000. Nah, kita ini sudah pada milenial tutup ke-6. Milenium ke-6. Lalu saya memberikan di situ saat now. Jadi saat now itu sekarang ini tinggal sisa waktu anugerah ini sedikit lagi. Nggak tahu berapa. Tuhan tidak pernah kasih tahu. Supaya kita siap.
Nanti Tuhan akan datang kedua kali. Kalau yang merah ini saya gambarkan, ini kedatangan Tuhan ke bumi. Ya. Tapi sebelum ke bumi ini mestinya ada nanti kedatangan Tuhan di udara. Ya. Itu cuma 7 tahun. Ya. Setelah itu nanti ada hari Tuhan, itulah kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun nanti baru kerajaan kekal, pindah planet. Gitu ya. Jadi angka 1 sampai 7 itu untuk di bumi. Ya. Tapi yang berikutnya hari Allah itu kita pindah planet. Karena Tuhan buat langit dan bumi yang baru. Jadi kita masih mengerti ini, baru kita ini bisa tahu timing kita ini sisa waktu anugerah sedikit. Nah, yang sedikit ini nanti Tuhan masih kasih yang merah ini. Ini sudah saya terangkan berkali-kali. Tapi di sini ada gambar yang berbeda. Tentang apa? Tentang yaitu Babylon agama. Ya. Jadi kalau BSG, buah sulung gereja diangkat, waktu Yesus datang di udara, seperti pencuri pada waktu malam, maka kerusuhan bangsa-bangsa mulai. Nah, kerusuhan bangsa-bangsa ini salah satu disebabkan oleh karena munculnya Babylon agama yang jaya. Apakah Babylon agama itu sudah ada? Sudah. Tapi belum jaya, belum berarti menguasai bumi. Cuma berapa persen. Tapi kalau voting bisa menang. Itu aneh. Ya. Pernikahan sajalah. Kalau saudara lihat di Australia. Itu yang mengikuti garis ini cuma 3%. Tapi waktu voting menang. Sama di Taiwan. Di mana-mana juga begitu. Ya, aneh. Ya, jadi nanti bukan lagi voting menang. Mereka itu menguasai bumi. Ya, sehingga muncul permulaan sengsara. Nah, inilah waktu yang disebut oleh Daniel. Minggu ke-70. 1 minggu itu 7 tahun. Tapi ini yang ke-70. Dulu orang Israel sudah dikasih waktu 69 diabaikan. Dan Tuhan kasih waktu 1 minggu terakhir. Sebetulnya antikris ini muncul untuk menghajar Israel. Itu tujuan Allah. Tapi sayang, orang percaya itu sifatnya hampir mirip dengan Israel. Yang sungguh-sungguh masuk pertama itu cuma sedikit. Dari 3.550 cuma 2. Siapa itu? Yosua, Kaleb. Lalu tentu kelompok Lewi, Musa, Harun dan sebagainya. Tapi yang bukan kelompok imam itu cuma 2. Dari 600-an ribu. Jadi bayangkan, nanti seperti itu buah sulung ini sedikit saja. Nah, mereka ini luput dari kerusuhan bangsa-bangsa. Dan kerusuhan bangsa-bangsa mulai permulaan sengsara. Saya tuliskan Babylon agama didukung antikris,
membunuh orang-orang kudus. Jelas ya? Ini bukan saya menakuti, ini perkataan Allah. Tapi di tengah-tengah itu nanti antikris baru menyatakan diri sebagai Allah. Nah, celakanya yang namanya Babylon agama, ini yang menganggap dirinya Allah tidak mau menyembah antikris. Jadi nanti saya akan terangkan, wanita ini yang menunggangi binatang itu nanti dimakan oleh binatang itu. Jadi, lihat kalau orang merencanakan yang gak baik, nanti akan kena juga. Karena itu saya tuliskan BA dihancurkan, Babylon agama dihancurkan. Jadi pembunuhan lagi. Tidak heran kalau sudah baca Alkitab, separuh dunia nanti mati. Ini Alkitab sudah kasih tulisan. Mula-mula 1/4 pada permulaan sengsara, lalu pada akhir sengsara besar itu 1/3. Ya, jadi bayangin, separuh bumi akan mati. Sudah lihat ada panah biru, kotak biru, buah susulan. Jadi Tuhan itu masih berkemurahan. Orang-orang yang tertinggal, yang tidak mengalami rapture pertama, itu nanti juga akan diangkat. Tapi kebanyakan harus mati. Karena itu saya mendengar bahwa rapture itu tidak benar kalau orang Kristen tidak alami sengsara. Saya berkata, pengajaran saya tidak begitu. Saya berkata sebagian besar orang Kristen akan mengalami sengsara. Tapi tidak semua. Ya, BSG, buah sulung gereja, tidak. Tapi buah susulan gereja, ya. Ya, karena sudah diperingatkan, tapi tidak mau dengar. Dan mereka nanti melalui sengsara itu baru sadar. Nah, saya sudah menulis dulu, memberikan PA tentang Kristen Kijang. Karena itu bagi saudara yang belum pernah mendengar, saudara mungkin bisa pesan ya kaset-kaset dari gereja kita. Ini belum jadi buku. Saya sudah membukakan pertama Kristen Domba, lalu Kristen Singa, lalu pertama Kristen Raja Wali, lalu Kristen Domba, lalu Kristen Singa, ya, lalu saya buat juga Kristen Lembu. Dan terakhir Kristen Kijang. Ya, tapi Kristen Kijang belum jadi buku. Nah, dalam Kidung Agung, 2 grup ini, buah sulung dan buah susulan, juga dijelaskan. Cuma dalam bentuk yang berbeda. Nah, karena itu ini kalau nggak teliti nggak bisa, ya. Dalam Kidung Agung 2 ayat 8 dan 9 ada suara seruan. Lihat, ia datang. Ya, yang serupa kijang yang melompat-lompat. Bahasa Indonesia ada kata serupa kijang. Tapi ia datang, itulah Yesus. Jadi Yesus itu juga digambarkan sebagai kijang. Karena itu kedatangan Tuhan seperti apa? Kilat. Dia datang mendadak. Nah, suara mempelai pria, Yesus,
itu berkata begini, dan ini diulang-ulangi. Kalau saudara buka Kidung Agung Alkitabmu, ya, coba saudara yang pegang Alkitab di rumah, ya, di gereja, saudara membuka Kidung Agung, ya, pasal yang kedua, saudara akan menemukan kata ini berulang-ulang, ya. Bangunlah manisku, ayat 10. Ya. Jelitaku, marilah. Dalam ayat 13 diulangi, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Jadi, suara Tuhan kata bangun, kamu ini jangan tidur. Gereja Tuhan, jangan kita terlelap. Saya yakin, peristiwa COVID itu bukan terjadi tanpa ada rekayasa. Pasti ada rekayasa si jahat melalui tangan-tangan orang-orang tertentu yang dipakai untuk memang membuat supaya roh ketakutan kumpul itu melanda dunia. Untungnya kita bisa kumpul melalui Zoom. Kita bisa ibadah melalui Zoom. Dan ini membuat masih bisa bertahan. Ya. Jadi jelas kok gereja yang tanggap akan suara Tuhan ini harus bangun dari ketiduran rohani. Kapan orang tidur? Waktu malam. Waktu kegelapan. Ya. Karena itu kalau saudara buka Kidung Agung pasal 2 ayat 8, dengarlah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, melompat-lompat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang. Jelas kok. Tuhan itu dirupakan seperti kijang. Kadang-kadang dirupakan seperti burung nasar. Diserupakan dengan domba. Ya. Kadang-kadang diserupakan dengan lembu. Karena itu korban-korban dulu lembu. Nah, saya lihat kijang. Apa bedanya kijang dewasa dan kijang anak kijang? Sudah lihat ini. Induknya lihat itu ke kiri. Ya dah? Kenapa dia lihat ke kiri? Karena suara kersek itu dari kiri. Jadi kalau ada pemburu itu dia lari. Karena itu pemburu kijang biasanya pakai baju khusus, lalu dikasih daun-daun, ya, supaya kamuflase. Tapi suara itu tetap dapat ditangkap. Ya, karena kalau nginjak daun, dia bisa dengar. Jadi perbedaan lihat itu, telinga dan mata kijang dewasa itu menuju ke kiri. Karena dia something ini, ada sesuatu di sebelah kiri. Itu kijang yang dewasa, itulah gambaran seperti buah sulung gereja. Tapi lihat anak-anak kijang. Ini buah susulan gereja. Beda toh arahnya. Si induk lihat ke kiri, si anak lihat ke depan dan lihat justru ke tempat lain. Jadi ingat, kedatangan Tuhan itu seperti kijang yang melompat-lompat. Ya, dan Wahyu 22 Tuhan ulang-ulangi. Nanti sudah buka Wahyu, berkali-kali dia berkata, aku datang segera. Mungkin orang Kristen berkata,
Ini kan 2000 tahun lalu. Kok segera? Sudah 2000 tahun. Nah itu bagi saudara. Karena saudara ini pakai ukuran yang tidak infinite. Allah kita itu infinity. Tidak terhingga. Sehingga waktu bagi Tuhan 1000 tahun sama seperti 1 hari, kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata, aku datang segera 2000 tahun lalu, itu bagi Tuhan, itu seperti cuma 2 hari. Jadi saudara masih ngerti. Ya. Jadi sudah lihat, kijang dewasa sangat tanggap terhadap bahaya. Kijang yang masih kanak-kanak tidak tanggap. Nah begitu juga kalau kita dengar firman nubuat. Saya dulu tertarik dengan firman nubuat. Karena saya memang dipanggil Tuhan itu melalui penglihatan. Ada tulisan di udara. Aku datang segera. Itu waktu saya sakit. Karena saya natsar, mau jadi hamba Tuhan, tapi delay gitu. Biasalah, ya. Masih bisa diolor. Tuhan jewer, sakit, goyang kanan, sakit, kiri, sakit. Saya merana, ya. Saya teriak sama Tuhan di tengah-tengah. Tidur, tapi nggak tidur. Jadi saya ini waspada. Dan disitulah Tuhan kasih penglihatan. Tulisan, aku datang segera. Entah bagaimana Tuhan itu bicara dalam hati saya. Ya, supaya saya itu bisa mencari Alkitab tentang sudah nasar tidak menggenapi. Begitu bangun pagi besok, karena saya sudah biasa baca, langsung saya baca kitab pengkhotbah. Dan di situ memang dituliskan. Ya. Nah, lihat, nanti saudara catat ini dan periksa di rumah betul-betul ada peristiwa yang sama tapi berbeda. Dua-dua bicara tentang wanita. Ya. Jadi dua-dua ini gambaran gereja. Gereja yang tanggap buah sulung, ya, itu dituliskan dalam Kidung Agung 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Dikatakan di situ kata kucari sampai 4 kali di atas ranjangku pada malam hari, kucari jantung hatiku. Kucari, tapi tidak kutemui. Kucari jantung hatiku. Kucari, tapi tidak kutemui. Ya, 4 kali kucari. Ini dari kata Ibrani bagas, to search out. Dan dalam bahasa Inggris katakan by any method, specifically in worship or prayer. Jadi kalau saudara itu, kalau bahasa orang Ibrani, kata mencari itu selalu hubungannya dengan worship, prayer, to strive after, artinya kumul. Nah gitu loh, kalau saudara itu mencari Tuhan itu mesti bergumul ya dalam doa. Jangan doa terus tidur gitu. Tapi coba saudara itu, Tuhan aku cari wajah-Mu Tuhan, bicara Tuhan. Banyak kali kita itu menjadi kebiasaan, doa itu untuk makan, tapi enggak untuk cari wajah Tuhan.
Nah, cari-cari nggak ketemu, lalu dia tidak diam, lalu ayat 3, aku ditemui peronda-peronda kota. Lalu ditanya, apakah kamu melihat jantung hatiku? Nah, siapa peronda kota ini? Itulah pendoa. Karena itu sukalah saudara itu berkumpul dengan para pendoa. Saya anjurkan saudara-saudara di sini Sabtu, ya pagi jam 10 sampai jam 12 ada doa. Pagi-pagi jam 5 ada doa. Jam 10 Sabtu itu kalau sudah bisa hadir siang, coba hadir. Memang sedikit yang hadir, doa itu paling sulit. Nah sekarang Sabtu malam saya buka juga dari awal dulu gereja. Ya, sekarang cuma 1 jam 6 sampai jam 7. Sudah banyak ini. Sudah 2 minggu lalu sampai 200-an. Saya harap lebih. Ya. Setelah kena COVID, waduh habis, tinggal sedikit. Tapi sekarang tumbuh lagi. Nah, saya harap saudara yang belum coba, saudara kumpul, ditemui peronda-peronda. Untuk apa, supaya engkau bisa ketemu. Ya, ayat ini lalu dikatakan, ya baru saja aku meninggalkan peronda-peronda, kutemui jantung hatiku. Habis kutemui, kupegang dan tak kulepaskan. Kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Wow, artinya dia mau bersekutu intim. Jadi saudara-saudara yang ingin supaya hidupmu ini, ya mungkin pakai Zoom, saudara ikutilah. Dari gereja ini juga ada ya streaming. Saudara bisa ikut. Ya, dengan sekarang ada alat TV saudara, dengan YouTube, saudara bisa di rumah, saudara juga kalau di sini ayo kita berdoa berlutut, ya saudara berlututlah di rumah. Jadi saudara itu ada satu kontak. Ya, di situ nanti saudara akan ketemu dan dikatakan ku pegang dan tak ku lepaskan. Wow. Nah ada orang Kristen yang begini, aku nggak bisa ngelepas Yesus. Aku mesti cari dalam doa. Ya, tapi ada orang Kristen yang pasal 5 sekarang. Pasal 5 itu ayat 2 dikatakan, ya, aku tidur tapi hatiku bangun. Aneh ya. Tidur tapi hatiku bangun. Artinya, dia masih belum tidur, tidur-tiduran. Bahasa aslinya mestinya berarti yasen itu artinya sleepy. I'm sleepy. Jadi saya ngantuk, rasanya males. Ya, mendengar ketukan Tuhan pada malam. Nah, Alkitab mengatakan nanti pada akhir zaman kasih orang jadi dingin. Lalu alasannya bajuku sudah kutanggalkan, kakiku telah kubasuh, masa aku mesti buka pintu? Ya, tapi karena terlambat buka pintu, lalu dia buka, ternyata kekasihku sudah pergi. Wah, lalu dia keluar, baru keluar, waduh kekasih pergi, dia keluar, ditemui peronda juga, tapi peronda kali ini beda. Mukul. Jadi hati-hati, nanti ada peronda-peronda grup yang lain. Ya, bagi saudara yang terlambat rapture pertama. Jadi sudah dinubuatkan ya. Babel besar tadi akan, ibu wanita pelacur akan membunuh saleh-saleh Tuhan. Saat kerusuhan bangsa. Dan hal ini terjadi setelah rapture.
Karena itu kata Tuhan, kalau kita mau ikut Yesus, sekarang ini loh, kita mesti menyangkal diri. Jangan nanti. Menyangkal diri itu artinya jiwamu ini mesti kamu bisa. Kalau enggak nurut Tuhan, kau berkata, enggak, saya enggak mau nuruti perasaanku. Saya tidak mau nuruti pikiranku. Pokoknya saya mau menderita karena Yesus. Saya mau menjalankan hukum anugerah penderitaan. Ya. Jadi relakan diri, perasaan menderita itu kan sebetulnya kan tidak terlalu berat daripada menderita fisik. Betul enggak? Cuma perasaan saja, pikiran aja menderita. Relakan. Itu sudah ditulis dalam 1 Petrus 2. Ya, itu anugerah kata Tuhan bahkan. Mari kita bacakan 2 ayat terakhir ini, 2 Tesalonika 1 ayat 3-5. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya, ini pilihan. Menderita sekarang atau menderita nanti setelah rapture. Menderita sekarang berarti saudara ini mau misalnya berdoa. Waduh, lagi ada teman-teman ngajak pesta. Waduh, nanti nggak enak. Nah ini memang gimana ya? Menderitalah. Ya, sedikit. Ya, mungkin kau dibully, dikata-katai. Ya, menderitalah. Mungkin kau dibenci. Ya, menderitalah. Terimalah. Jadi ingat, saudara yang layak rapture sebelum masa sengsara itu karena rela menderita karena Yesus, karena kerajaan. Inilah inti daripada khotbah hari ini. Karena itu selamatkan waktu kita. Yuk kita gunakan waktu kita dengan baik. Karena ini berjalan detik-detik. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Tapi jangan terlambat. Ya. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh jahat.
Kalau kita ibadah, coba berhadapanlah. Bukan dengan pendeta, tapi dengan roh Tuhan. Dengan Tuhan. Sebagai apa, Saudara? Raja. Kalau sudah mendengar apa yang dikatakan raja, walaupun melalui hamba Tuhan, tapi engkau ini sedang menghadap raja, engkau tidak mungkin akan menolak. Engkau akan berkata, ya raja, aku mau, aku rela. Begitu juga dengan pegawai terhadap Tuhan yang baik, yang kaya, wow, gajinya besar. Ya, pasti saudara, ya, Ndoro, ya, saya lakukan. Mari kita mau belajar, coba berkata pada jiwamu sendiri, hai jiwaku, kenapa toh kamu ini kau tidak mau nurut sama Tuhan? Katakan dewek, katakan sendiri. Kita kadang-kadang mesti memerintah jiwa kita. Mari kita mau berdiri. Perintahkan jiwamu supaya patuh. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Jelmakan, rindukan, jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Jelmakan Yesus hidup. Ya Tuhan, jelmakan perkataan supaya perkataanmu menjadi daging kami, menjadi hidup kami. Yes Tuhan, ya Roh Kudus, tolong jelmakan, jelmakan Yesus hidup. Amin, amin. Yesus hidup di dalam hidupmu. Amin Tuhan, amin. Hidup sebagai Raja. Biar firman-Mu hidup dalam kami. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah Tuhan. Indah pada waktunya. Tolonglah Tuhan. Oh, kupu-kupu yang kami bangun runtuhkan dengan firman-Mu.
kami yang sebagai benteng, Tuhan, runtuhkan. Ya Roh Kudus, please, bergerak Roh Kudus. Yes Lord, yes Lord. Kasihani kami. Have mercy on us. Ya Roh Kudus, mari berkarya. Haleluya. Bekerja dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Meruntuhkan Tuhan segala pikiran, perasaan, kehendak kami yang salah. Kami takut pada Engkau ya Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau masih mau bicara, memperingatkan kami. Dan kami berdoa supaya anak-anak-Mu boleh mengalami apa yang Kau katakan, firman-Mu menjadi daging. Dan mereka mulai belajar mau menekukkan kakinya, berlutut, menengadah kepadamu, mohon belas kasihan. Karena itu Tuhan, waktu-waktu doa di gereja ini biar makin dipenuhi, lebih banyak lagi. Itu doa hamba-Mu. Dengarlah ya Tuhan, Engkau yang menggerakkan hati mereka, jemaat-Mu, umat-Mu, supaya mereka lari di bawah kaki-Mu. Karena perlindungan hanya kuat hanya dalam Engkau. Kembangkan kepasahan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu yang baik bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu ini. Beri hamba-Mu juga pengertian yang lebih dalam lagi, supaya dengan berani kami menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami dalam masa transisi. Banyak masalah terjadi di negara kami ini. Tuhan, tolong Tuhan, tenangkan rakyat negara kami, tenangkan pemerintahan kami, supaya mereka berjalan dalam takut akan Engkau. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan pada Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami tadakan tangan kami. Terimalah saudara segala berkat dari tempat maha tinggi, berkat rohani, berkat jasmani, dilimpahkan dari Bapa kami yang di sorga, melimpah dalam hidup Anda. Jadilah kuat, jadilah perkasa, bertahan sampai akhir, sampai Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan beserta dan memberkati Anda. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor
009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.